Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bertemu kembali di video perkuliahan daring mata kuliah bimbingan haji dan umroh. Dalam video kali ini saya menjelaskan tentang legalitas atau legasi tentang penyelenggaraan haji di Indonesia. Nah, langsung saja, legasi penyelenggaraan haji di Indonesia, kalau kita melihat sejarahnya secara jauh ke belakang, dimulai ketika pada tahun 1949 sampai 1950. Itu pertama kali rakyat Indonesia bisa berangkat haji, ya secara legalitas ya. Kemudian kedua, pada tahun 1950 sampai 1962, penyelenggaraan haji dilakukan oleh pemerintah dan YPHI, Yayasan Penyelenggara Haji Indonesia. Kemudian lanjut ke tahun 1962 sampai 1964. Dimulai ada perbaikan dari sebelumnya. Yang sebelumnya dari YPHI kemudian menjadi Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji atau disingkat P3H. Kemudian dari P3H ini bertransformasi menjadi DUHA. Kemudian dari DUHA lanjut dipimpin oleh Deputi Menteri, kemudian menjadi DEPAK yang kita kenal sebagai Departemen Agama. Itu pada tahun 1966. Kemudian kita melangkah lagi ke tahun 1969. Munculnya Keputusan Presiden nomor 22 tahun 69 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada transformasi besar-besaran yang sebelumnya dilakukan oleh panitia ataupun komite ad hoc yang bisa dibubarkan. Sekarang tahun 1969 semuanya diambil alih oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1999 muncullah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Pada tahun 2008 muncullah Undang-Undang nomor 13 tahun 2008. Dan yang terakhir, undang-undang terbaru adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Itu secara singkat legalitas yang ada di Indonesia tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Ya, kemudian kita kenalkan pelaksananya yaitu Kemenak, ya, Kementerian Agama. Inti dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 adalah pasal pertama itu mengenai ketentuan umum, siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertugas, itu mengenai lingkup ketentuan umum. Yang pasal kedua adalah asas penyelenggaraan haji dan umroh, ya, asas keadilan, ada asas maslahah dan lain-lain, bisa dilihat lagi. Yang ketiga adalah pasal ketiga tentang tujuan haji. Yang pasal keempat adalah jamaah haji. Siapa itu jamaah haji? Siapa saja yang berhak untuk mendaftarkan haji, itu terdapat di pasal nomor 4. Kemudian pasal nomor 5 adalah persyaratan haji, berapa usianya, kemudian apa yang harus disiapkan, itu masuk ke dalam pasal kelima. Pasal ke-6, hak dan kewajiban jamaah haji, yang mengenai hak-hak yang harus dibayar dan hak yang akan didapatkan oleh jamaah haji di Indonesia maupun di Arab Saudi. Kemudian kewajiban apa yang harus dilaksanakan jamaah haji ketika mulai dari persiapan, pemberangkatan, dan kepulangan. Nanti semua fullnya akan saya kirim ke email ataupun saya kirim ke grup Google Classroom, ya, tentang PDF-nya. PDF isi dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2019.
Ya. Sebenarnya Undang-Undang 2019 itu hasil dari penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang haji dan umroh. Nah, sebelumnya lagi ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, jadi undang-undang ini setelah melakukan beberapa transformasi. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat peranan kerajaan Arab Saudi atau pemerintah Arab Saudi juga cukup bagus. Dengan meningkatnya jumlah permintaan calon haji hingga menjadi 200 ribuan yang berakibat kepada kota haji. Kalau kita lihat beberapa negara berbeda-beda kotanya. Antara Indonesia dan Malaysia pun berbeda. Antara Indonesia dan Brunei pun berbeda. Untungnya Indonesia diuntungkan dengan jumlah mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Kota terbanyak ya selama ini dimiliki oleh negara Indonesia. Pun kalaupun kita mempunyai kota, ternyata itu belum bisa menampung beberapa orang yang harus menunggu untuk berangkat haji. Mungkin saja bisa berangkatnya 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Itu tergantung dari kebijakan negara Arab Saudi ya mengenai kota dan visanya tuh. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya sudah melaksanakan atau berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat satu sistem atau formula untuk digunakan peningkatan segala aturan dan formula tersebut. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa saya lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Tetap pakai masker, physical distancing, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.